banyak bahasa pemrograman yang baru atau mendalami salah satu bahasa saja? Itu Pak, untuk dunia kerja seperti ini ya Pak ya. Ya, oke. Jadi kalau dulu, kalau teman-teman pernah, ini angkatan berapa ya Bu ya? Jadi ini sebenarnya mata kuliah semester, kalau di ini 2 prodi ya Pak, ada IF, ada IT di Fakultas Informatika. Ada yang semester 4, tapi saya lihat ada juga yang baru semester 2. 2019 semester 4 ya? Semester 4 berarti Pak yang paling Semester muda. 4 ya. Paling muda. Tapi mayoritas harusnya semester 6. Jadi kalau saya dulu sempat dapat wejangan gitu ya dari dekan IF zaman dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal, namanya adalah Pak Maman Abdurrahman. Jadi di setiap hidup kita akan selalu dikasih pilihan, mengerti tentang hal banyak atau mengerti sedikit tentang hal banyak atau mengerti banyak tentang hal sedikit. Jadi gimana ya? Jadi pilihan kita adalah mengerti semuanya, tapi cuma dikit-dikit sama kulit-kulitnya aja gitu. Kemudian atau mempelajari satu tapi fokus, jadi kita expert di situ. Nah, di masa kita itu sedang di masa VUCA gitu ya, di masa VUCA. Apa itu VUCA? Nanti googling aja. Di masa VUCA ini kita dituntut untuk hybrid gitu ya. Pendekatannya adalah hybrid. Kita tidak bisa memilih salah satu. Jadi kita butuh satu fokus. Misalkan kalau saya itu fokusnya mau ke front end atau back end atau full stack. Nah, full stack itu sekarang sudah mulai ya ada pasarnya sendiri, tapi kalau teman-teman mau ke pasar yang lebih global gitu ya, lebih gede atau startup yang unicorn gitu, teman-teman sudah harus memilih salah satu, mau front end atau back end, harus lebih fokus. Tapi kalau teman-teman, oh saya mau jadi PNS ya, nggak usah coding juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu tergantung. Yang pertama adalah saya mau bekerja di mana. Oh, saya mau kerja di Gojek gitu. Nah, berarti teman-teman harus fokus. Yang pertama adalah fokus mempelajari salah satu bidang saja. Kemudian saya back end. Oke, saya akan belajar tentang misalkan Java atau JavaScript. Jadi saya di back end itu kan banyak pilihan. Misalkan mulai dari Python sampai yang lain. Saya akan memilih salah satu yang sekarang mungkin di 2020 sampai 2025 itu masih happening. Mungkin teman-teman kan masih lulusnya 2 atau 3 tahun akan datang. Berarti saya akan mempelajari JavaScript, bahasa JavaScript, bahasa misalkan Node.js gitu ya, atau kalau di backend saya akan pakai Node.js. Ya udah, di situ fokusnya, di situ fokus satu, mempelajari itu sampai mengakar kemana-mana, bagaimana cara menggunakan Redis, bagaimana menggunakan MongoDB dan lain sebagainya. Tapi fokus di situ. Tapi kita juga harus tahu tentang hal-hal yang lain. Jadi kita jangan terlalu fokus di situ, kemudian kita kayak seakan-akan tuh pengetahuan kita ya cuma di back end aja. Kita harus tahu front end itu bagaimana ya. Kalau kita mencobalah dikit-dikit, kan sama-sama JavaScript nih. Kan di front end itu sekarang yang lagi berkembang juga JavaScript ya. Ada Angular, ada React, ada Vue, itu basicnya JavaScript. Nah, karena kita di back end itu mengkhususkan di JavaScript, berarti kalau kita ke ranah front end itu tidak akan mempelajari learning curve-nya itu kecil gitu. Jadi kita juga tahu bagaimana di front end, tapi tidak perlu detail. Kemudian bagaimana sih database, perkembangannya bagaimana, NoSQL itu apa kelebihannya dibanding ini. Ya kalau disuruh query bisa, nggak nol sama sekali dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa melakukan query sendiri juga karena kita di level back end. Jadi ada yang kemarin kalau di BTP itu ada yang pinter, dia sebenarnya fokus di satu bahasa pemrograman, katakanlah PHP gitu. Dia pinter, PHP itu disuruh ngapain aja bisa, bahkan sampai perkembangan PHP-nya. Tapi dia ketika disuruh
ke front end nggak bisa, disuruh nge-query sendiri nggak bisa, disuruh ini nggak bisa. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Bisa sedikit-sedikit, Pak, ngerti sedikit-sedikit. Oh ya udah, coba dipelajari. Nah, ketika mempelajari, kita di challenge mempelajari itu, learning curve kita itu pendek karena kita sudah pernah belajar itu. Jadi karena kalau di kita itu sekarang lagi di posisi VUCA itu ketidakpastiannya tinggi gitu ya, ketidakpastiannya tinggi. Jadi siapa tahu nanti di ranah-ranah berikutnya atau di kedepannya kita nggak tahu nih mau bekerja di bidang apa. Misalkan sekarang big data itu lagi keren. Kemudian kita fokus di big data terus. Kemudian nanti di 3 tahun kemudian big data itu mulai lesu. Ternyata yang dibutuhkan itu back end engineer katakanlah. Tapi kita nggak punya skill sama sekali di situ. Jadi kita akan learning curve-nya di masa datang itu tinggi gitu. Jadi kalau saya milih, kalau disuruh jawab gitu ya, disuruh menjawab dari perspektif pribadi adalah hybrid. Jadi fokus itu perlu untuk pengembangan diri dan fokus kita terhadap skill kita. Jadi kita punya skill khusus. Jadi kalau skillnya, pokoknya kalau bikin website kita bisa gitu. Tapi kita juga harus bisa tahu apa itu IoT, apa itu AI, apa itu di bagian front end, apa di bagian database dan lain sebagainya. Tapi mengertinya itu tidak terlalu dalam gitu terhadap di yang lain-lain atau di mobile. Oh, pernah mencoba aja. Oh, kayak gini tuh di mobile. Ya udah sekedar tahu. Nah, kalau kita ternyata nanti kita kan nggak tahu ya di masa depan akan seperti apa karena uncertain kan, tidak pasti kan. Jadi kalau ternyata sekarang kita pelajarinnya misalkan mobile aja, kita nggak mau belajar yang lain. Pokoknya aku pengennya belajar mobile aja, yang lain mah nggak bisa gitu. Nah, itu biasanya yang blocking pribadi itu yang nanti akan memperhambat. Jadi kalau kita fokus jadi expert di satu bidang, kita harus mencoba untuk mempelajari hal yang lain juga gitu. Begitu sih, Bu. Oke, Begitu, Pak. pertanyaannya jawaban Pak Yuza itu mengcover ada 3 pertanyaan yang mirip sebenarnya, Pak. Ya. Jadi, nah mungkin saya resume yang selanjutnya. Mendingan ikut tren sekarang atau gimana cara tahu kita harus menguasai yang mana, Pak? Yang dalam? Ya, kalau yang dalam berarti katakanlah biasanya kalau dari saksi sejarah gitu ya, karena saya di bidang programming itu sudah hampir 10 tahun lebih, dari tahun 2008 sampai sekarang sudah 10 tahun lebih. Jadi pernah ada beberapa saksi sejarah. Jadi kalau kita mempelajari salah satu teknologi, itu pastikan biasanya fundamentalnya bagus. Fundamental bagus itu adalah didukung dengan komunitas yang bagus atau didukung oleh salah satu perusahaan yang besar. Katakanlah sekarang teman-teman misalkan belum punya pengalaman apapun, misalkan mau memilih, saya mau di web atau mobile atau di hybrid atau di mana. Katakanlah, oh ya udah saya mau menjadi back end. Karena kalau back end engineer itu bisa di mobile bisa, karena mobile itu hanya front end, dia butuh API, butuh back end juga. Jadi kalau back end engineer itu biasanya kesempatan kerjanya berarti kalau katakanlah dengan front end itu 2 kali lebih besar. Tetapi nggak seperti itu, 2 kali lebih besar ya, karena back end engineer itu kan bisa dipakai di mobile sama web. Nah, oke, kalau katakanlah kita ngomongnya adalah mobile sama web dulu nih. Mobile butuh back end, web butuh back end gitu ya, web butuh back end. Nah, kemudian kita oke deh, aku mau mencoba menjadi back end engineer karena mungkin back end engineer itu lebih bagus gitu ya. Oke, saya pilih back end engineer. Yang kedua adalah pilih salah satu pemrograman yang sekarang lagi happening dan itu fundamentalnya bagus, maksudnya dari sisi performance, kemudian didukung oleh teknologi yang disupport oleh teknologi yang sekarang sedang berkembang, kemudian disupport oleh
salah satu influencer terbesar yang sekarang sedang berkembang. Contohnya adalah JavaScript. ECMAScript itu sekarang lagi sangat didukung. Bahkan 3 perusahaan raksasa dunia, Facebook, Twitter, terus Google, itu semuanya tiga-tiganya mengeluarkan framework JavaScript. Jadi ada Angular, ada Vue, ada React gitu ya, dan itu didukung oleh teknologi masa kini. Maksudnya teknologi masa kini itu teknologi masa kini. Jadi ada Node ya, dan Node.js. Nah, Node.js itu JavaScript juga. Jadi kalau kita di backend berarti kita ada Node.js, dan Node.js itu secara performance bagus. Jadi secara performance bagus. Jadi itu pasti bisa everlasting. Kemudian didukung oleh teknologi masa kini. Jadi ada namanya yang tadi saya sebutkan serverless. Serverless itu saat ini baru diusung oleh 3 raksasa cloud computing. Yang satu adalah AWS atau AWS, kemudian GCP, Google Cloud Platform, kemudian Azure. Dan tiga-tiganya itu serverless, itu hanya selected bahasa pemrograman aja. Jadi Node.js itu adalah salah satu yang semuanya mensupport gitu ya, semuanya mensupport karena Node.js itu sifatnya adalah stateless dan dia bisa di scalability. Kenapa PHP belum? Nah, jadi teman-teman, kalau PHP gimana? PHP belum disupport oleh serverless. Jadi kalau mau belajar mending ke Node.js atau Python atau Java gitu. Mungkin seperti itu. Nah, dipikirkannya berarti jauh ke depan ya, jauh ke depan. Tapi kalau mau mencoba mulai dari basic, from basic gitu ya, aku mau belajar pemrograman dulu ya, belajarlah dari yang mudah. Atau Node itu juga menurut saya learning curve kalau kita belajar dari nol itu juga nggak terlalu yang susah sih. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa pemrograman dari awal itu semuanya serasa susah sebenarnya. Nggak ada yang mudah gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke Pak, terus selanjutnya kita masih ada sekitar 12 menit ya Pak ya. Oke, siap Bu. Ini yang peluang kerja lebih besar Pak, apakah tadi dari penyampaian Pak Yuza tuh bahwa karena di mobile dan di web sama-sama butuh backend berarti dia peluangnya lebih besar atau Ya. gimana Pak? Jadi kalau sekarang komposisi, kita lihat dari komposisi tim gitu ya Bu ya. Kita lihat dari komposisi tim. Saya sendiri ya, misalkan saya adalah salah satu project manager di salah satu tim project gitu ya. Misalkan seperti itu. Misalkan saya PM. Salah satu project. Saya biasanya itu back end itu lebih besar daripada front end. Jadi misalkan front end saya taruh 2 orang, back end itu biasanya lebih dari 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, karena dia mengurusin logical. Kemudian DB engineer itu biasanya cuma 1, kalau di software engineering. Jadi kita lihat dari lingkupnya dulu, mau di mana. Kalau software engineering biasanya DB engineer-nya itu lebih sedikit lagi, cuma 1. Kemudian sistem analis itu cuma 1, bisnis analis itu cuma 1, kemudian UI UX itu cuma 1. Katakanlah seperti itu. Berarti kalau kita sebagai front end, berarti kita mempunyai 2 kali lebih besar daripada UI UX, daripada DB engineer. Kemudian kalau kita di back end, berarti kita lebih besar setengah lah ya, setengah dari front end developer. Nah, itu dari komposisi yang software engineering. Jadi dari 100% project gitu ya, katakanlah 100% project di dunia gitu ya. Sekarang itu 70% itu masih software engineering. 30%-nya yang lain, misalkan ada blockchain, ada big data, ada yang lain. Jadi itu cuma sekitar 30-40% job vacancies di ranah di ranah software development dan IT development. Jadi biasanya DB engineer itu
lebih sedikit dibutuhkannya. Tetapi kalau kita mau DB engineer berarti kita harus naik level, jangan cuma di DB engineer, misalkan di data scientist. Nah, data scientist kan bukan hanya di software engineering, tapi di apa ya, dipakai di semua bidang gitu, bukan hanya di software engineering. Kemudian ya kalau pertanyaannya back end, tadi ada pertanyaan ya, dia back end atau front end. Nah gini, kalau mau memilih front end, jangan mengkhususkan diri sebagai web front end. Teman-teman harus bisa juga mobile atau setidaknya hybrid programming. Hybrid programming itu React Native gitu ya, React Native. Kemudian sekarang itu ada Vue yang menggunakan Nux. Kemudian dia bisa dikompil jadi aplikasi desktop, aplikasi mobile, sama web gitu ya. Kemudian ya teman-teman berarti setidaknya harus ke arah situ. Berarti kalau teman-teman bisa di front end misalkan sama-sama belajar React, belajarnya React JS dulu, kemudian bertahap naik ke React Native biar bisa ke mobile-nya, kemudian nanti naik lagi menjadi Next.js. Next.js itu dia mengakomodir mengakomodir front end sekaligus ada back end-nya sedikit karena harus ada SSR-nya. Nah, itu lebih bagus kalau teman-teman punya skill-nya lebih dari satu. Tapi kalau skill-nya cuma React.js ya, teman-teman berarti biasanya kebutuhannya lebih sedikit, tapi kalau front end itu biasanya itunya lebih mahal, salary-nya lebih mahal, tapi kebutuhan orangnya lebih sedikit. Nah, berarti teman-teman harus misalkan yang front end itu misalkan dibutuhkan 2 dari 100 pelamar, berarti teman-teman harus mengajar 50 orang untuk mendapatkan 10 juta misalkan. Nah, kalau back end itu biasanya dibutuhkan 10 dari 10 orang, berarti teman-teman harus mengajar 10 orang dengan gaji maksimal biasanya 6, 8, 9 misalkan, 6, 8 gitu. Nah, tergantung pilihannya ada di kita sendiri, mau sedikit gitu ya, maksudnya dibutuhkannya sedikit tapi dihargainya besar, kemudian jangan salah, ternyata orang yang bisanya juga banyak gitu. Kalau di back end, orang yang bisanya makin banyak, tapi kebutuhan akan back end itu juga banyak. Kemudian salary-nya tidak terlalu tinggi, tidak seperti front end atau mobile. Tapi kebutuhannya banyak banget. Bahkan sekarang aja di BTP itu butuh back end itu saat ini open recruitment itu butuh 8-10 orang. Front end-nya nggak butuh sama sekali. Itu pengalaman aja yang simple lah di situ. Mobile nggak butuh sama sekali. Mobile itu kita cuma kemarin dari tahun 2019 sampai 2021 itu kita cuma open recruitment itu untuk 2 orang. Front end itu cuma 2 orang. Dan back end itu kita sudah sampai 16 orang. Gitu sih. Oke, baik. Wah, mencerahkan sekali Pak jawabannya buat saya juga ya sebagai dosen yang mungkin tidak terlalu sering terjun ke proyek. Ini ada pertanyaan, masih ada 6 menit ya Pak ya. Mana nih? Bedanya membuat website melalui aplikasi website dengan website developer Pak. Mungkin maksudnya yang tadi ya SAS. Okay. Pak. Itu gimana Pak bedanya? Ya, jadi untuk membuat website itu sekarang kita sudah tidak perlu from scratch gitu ya, kalau tadi kata Bu Fani, tidak perlu from scratch, tidak perlu membangun dari awal. Jadi tergantung kebutuhan kalau jawabannya, tergantung kebutuhan dan use case yang kita hadapi saat ini. Jadi tentukan dulu use case yang akan kita kembangkan itu website yang seperti apa. Jadi kalau dia cuma website yang menampilkan informasi atau blogging gitu ya, kita bisa hanya menggunakan CMS, misalkan WordPress. Diinstal, kemudian milih template, di hosting, selesai. Bahkan di hosting sendiri sudah ada installernya. Mirip kalau kita nginstal aplikasi di desktop gitu. Next,
selesai. Kita tinggal ngisi konten-kontennya, kemudian ngisi mengatur menu-menunya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu coding dari awal. Kemudian lanjut lagi pertanyaan ke kita lanjut lagi nih use case-nya. Tadi cuma website sederhana gitu ya, website sederhana. Kemudian naik lagi nih ke kalau di situ harus input layaknya aplikasi gimana? Jadi misalkan ini adalah sistem adalah website rumah sakit misalkan. Nah, di situ harus bisa masukin nama-nama dokter, kemudian ngatur penjadwalannya, kemudian nanti informasi jadwalnya itu bisa dilihat. Nah, berarti kan sudah ada aplikasi itu, sudah ada semi aplikasinya di situ, bukan hanya web biasa gitu ya. Jadi ada penggabungan antara web yang dia informasi blog, kemudian ada juga data yang harus dimasukkan ke situ. Nah, kita lihat dulu seberapa banyak kebutuhan akan data tersebut. Kalau tidak terlalu kompleks, kita bisa menggunakan Drupal. Nah, di sini saya sebutin di sini ada Drupal. Nah, Drupal itu dia CMS yang bisa di-coding. Jadi CMS yang bisa diedit-edit, kemudian bisa di-coding. Kita bisa melakukan cerut di situ. Jadi kita bisa membuat page cerut di situ. Cuma memang flexibility-nya tidak seperti kalau kita membuat aplikasi sendiri. Kemudian kita naik lagi. Ada kebutuhan yang sangat-sangat spesifik. Jadi misalkan kita pengen menampilkan tempat beserta maps-nya, beserta rutenya, beserta bla 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 yang lain yang itu sangat-sangat spesifik. Nah, udah nih, mulai Drupal nggak bisa, mulai WordPress nggak bisa, ya kita akan coba mengulik. Kita ada namanya, kalau Drupal itu kita bisa create plugin, di WordPress juga bisa create plugin. Nah, seberapa besar fleksibilitas plugin itu untuk menjawab use case kita? Kalau masih bisa menjawab, ya gunakan itu. Jadi setidaknya kita 60% pekerjaan kita itu sudah dibantu oleh WordPress. Tapi kalau ternyata menggunakan plugin itu tidak bisa dijawab oleh WordPress, berarti kita harus membuat dari nol atau create from scratch, atau setidaknya ambil CMS yang disediakan oleh dibalik. Jadi CMS itu ada kebalikannya. Jadi kita pilih framework, misalkan kita menggunakan Laravel. Nah, Laravel itu ada plugin untuk membuat CMS. Jadi kalau misalkan kita punya dua case, kita pengen membuat website yang isinya blog, kemudian satu yang isinya tentang tadi yang sangat spesifik, berarti kita pakai Laravel, kemudian kita install plugin untuk membuat CMS. Jadi satu case-nya kita terselamatkan dan satu case-nya bisa dibuat secara manual gitu. Jadi setidaknya tidak from scratch lagi. Dan dengan adanya framework itu, baik itu Laravel, kemudian Express dan lain sebagainya, itu sebenarnya fondasi yang bagus, dan itu juga bukan from scratch lagi kalau zaman sekarang gitu. Apalagi sekarang ada namanya page builder, kemudian dibantu lagi jadi cerut builder dan lain sebagainya, itu sudah sangat-sangat membantu. Bahkan sekarang ada namanya command line interface. Jadi kalau kita membuat cerut itu cuma ketik kalau di Laravel gitu ya. Kalau di Laravel itu kita bisa menggunakan Voyager, kalau nggak salah Voyager. Nah, itu ada CLI-nya. Kita cuma tinggal mendefine tabelnya, kemudian kita bikin make nama modulnya apa, misalkan make siswa ngambil dari DB siswa, itu udah langsung jadi cerutnya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi untuk insertnya, bikin lagi untuk bikin lagi untuk formnya, bikin tabelnya dan lain sebagainya. Jadi sekarang udah mulai banyak page builder yang membantu kita agar tidak from scratch tadi. Nah, kalau dibandingin dengan SaaS ya itu bisa beda lagi. Nah, SaaS itu perbedaannya adalah kalau kita tidak ingin dipusingkan dengan arsitektur biasanya. Jadi kalau
aku nggak bisa manage server, aku nggak usah nyewa server, aku nggak usah nyewa yang lain-lain, ya udah pakai SaaS aja. Jadi yang penting punya web, bisa bikin web dari wordpress.com. Nah, wordpress.com itu salah satu adalah SaaS juga. Jadi kalau kita create dari WordPress kan kita berarti kita nggak usah beli hosting, kita nggak usah beli domain, kita nggak usah ngelola server sendiri, nggak usah ngelola database sendiri, nggak perlu install database seperti itu. Nah, kalau SaaS bedanya ada di situ. Oke, Begitu. Pak. Nah, kalau sebenarnya pertanyaan, kalau tadi berarti Pak Yuza menjelaskan kalau kita coding sendiri, gitu ya Pak ya, Hmm. mendevelop sendiri dengan kita menggunakan SaaS. Nah, ini nanyanya ada tambahan Pak. Kita langsung beli kayaknya nih maksudnya ke developer. Apa kelemahannya Pak? Kayaknya ini kelemahan sih kalau Oke, yang saya tangkap karena duit oke. ya. Kalau beli ke developer itu kita sebagai apa ya berarti ya? Berarti Kita sebagai developer user lagi, ya? Enggak kayaknya kita makanya ini sebagai user ya. pertanyaan. Oke, ini berarti dari ranah user ya. Bagaimana apa perbedaannya kalau beli dari developer atau menggunakan SaaS gitu SaaS, mungkin ya? Oke. kayaknya ya Pak ya. Oke, kalau beli dari developer itu adalah flexibility-nya bagus. Jadi kita mau yang bentuknya seperti apa itu bisa gitu. Bisa di custom. Jadi dia customizable banget gitu. Nah, kalau SaaS itu biasanya kita pakai ya cuma seperti itu, cuma apa adanya itu. Nah, biasanya itu sangat berpengaruh ke harga, betul kata Bu Fani tadi. Biasanya kalau kita beli ke developer, katakanlah aplikasi aplikasi apa ya yang paling simpel ya? Aplikasi finansial, aplikasi debit kredit, aplikasi penjualan. Nah, aplikasi penjualan itu kalau kita pengennya sangat-sangat custom, prosesnya itu berbeda dengan yang lain, kita bisa order ke developer. Biasanya bayarnya 15 juta atau 20 juta gitu. Nah, kalau penjualannya itu kita sama-sama aja, maksudnya penjualan itu kan ya gitu-gitu aja kan, terima penjualan dicatat untuk pencatatan penjualan. Nah, kalau prosesnya masih sama, kita bisa menggunakan SaaS yang subscribe-nya itu sebulan cuma 750.000. Jadi kan lebih murah tuh. Dan itu bisa sangat-sangat murah. Jadi ada namanya kalau apa namanya SaaS-nya untuk penjualan itu ada ngorder gitu ya. Ada ngorder.id, ada Jualo, ada banyak lah, ada Jualo. Nah itu cuma sekitar ya katakanlah 500.000, 700.000, 1 juta gitu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan hampir 20 juta dengan proses yang sama-sama aja. Jadi antar penjual itu sama gitu. Karena kenapa SaaS bisa murah? Karena pembayarannya terus-menerus gitu. Kalau kita beli dari orang 20 juta, kita pakai selama 20 tahun dan selama itu apa namanya nggak berubah sistemnya, berarti ya kita bisa pakai 20 juta itu selama 20 tahun. Nah, paling kita cuma bayar hostingnya saja atau servernya saja gitu. Tetapi itu yang perlu dipikirkan adalah yang pertama, aplikasi kita nggak pernah di-patch. Security patch-nya nggak ada. Kemudian yang kedua adalah ya yang jelas biasanya dilihat dari security. Karena kalau kita pakai 20 tahun kan kita nggak pernah nge-patch sama sekali karena kita sudah nggak bayar si developernya gitu kan. Kemudian yang kedua biasanya berhubungan dengan resource atau apa namanya yang maintain gitu. Jadi kalau kita nggak bisa maintain aplikasi itu sendiri, nanti kalau ada tiba-tiba crash atau tiba-tiba database-nya hilang, ya nggak ada yang bantuin gitu. Kalau SaaS kita tinggal open ticket, Pak, dataku hilang gitu. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus balik lagi. Ya mereka, iya Pak, baik, siap. Nah, karena kita bayarnya terus-terusan. Nah, itu perlu dikalkulasi apakah cukup bayar ke developer atau menggunakan SaaS. Nah, itu perlu kalkulasi yang sangat-sangat bagus dan disesuaikan dengan balik lagi use case-nya kita seperti apa. Bahkan di BTP aja sekarang untuk sistem informasi akademik itu bahkan ada 3 versi. Salah satunya adalah Igrasias. Kita jual itu adalah Igrasias. Kemudian
Yang kedua kita ngembangin namanya Easy. Easy itu bentuknya SaaS. Bentuknya SaaS untuk perguruan tinggi yang tidak memerlukan customable gitu. Kalau Igrasias itu bentuknya gede seperti ERP gitu, terus bisa di custom. Kemudian kalau butuhnya nggak semuanya, kalau Igrasias itu kan berarti belinya satu bundle. Belinya satu bundle. Nah, kalau nggak butuh semuanya, nah itu ada namanya sekarang ada situ. Ada situ framework ya, ada situ framework itu bentuknya kecil-kecil. Mereka pakai microservice, jadi itu kecil-kecil. Nah, untuk satu layanan aja kita menghadirkan 3 paket yang berbeda-beda dengan use case yang sangat-sangat berbeda. Oke, baik Pak. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, siap. Ini pertanyaannya mobile sih Pak. Apa teknologi aplikasi mobile terbaru yang dipakai perusahaan unicorn? Mungkin apa Bapak pernah ada tahu gitu Pak? Ya, oke. Jadi salah satu di BTP itu ada 3 tim. Yang satu adalah software, kemudian hardware, yang satunya adalah kekayaan intelektual. Di software sendiri kita kemarin dibagi menjadi 2, yang satu web apps, yang satu mobile. Nah, di mobile sendiri yang sekarang lagi berkembang itu adalah teknologi hybrid. Yang tadi saya bilang hybrid. Nah, React Native itu masih menjadi pilihan yang baik untuk pengembangan 1-5 tahun ke depan ini. Jadi bahkan di unicorn juga masih banyak yang menggunakan React Native dan Facebook. Mungkin teman-teman lihat ada Facebook, kemudian ada Instagram itu dibuatnya menggunakan React Native. Jadi kalau belajarnya React Native itu 1-5 tahun ke depan dan itu pangsa pasarnya sangat-sangat banyak. Pangsa pasar banyak itu maksudnya untuk job vacancy-nya masih banyak. Nah, kemudian sekarang berkembang di level native-nya. Level native-nya. Kalau tadi kan hybrid ya, bukan native ya. Kalau native di Android sendiri berkembang namanya Kotlin. Kotlin itu bahasa Java yang bahasanya itu lebih fleksibel. Jadi dibandingin punya native-nya Google sendiri. Jadi Kotlin itu lebih fleksibel. Nah, sekarang ada satu lagi berkembang punyanya Google, lupa namanya, itu juga berkembang untuk di perangkat Android. Kemudian kalau untuk iOS ya masih Swift, belum beranjak kemana-mana, belum ada teknologi yang baru lagi. Dan paling teknologi yang barunya yang sekarang itu kalau mau belajar ya mending langsung ke hybrid daripada ke native. Karena kalau native berarti kita harus mempelajari 2. Karena sekarang kan yang berkembang kan Android sama iOS ya. Berarti kita harus mempelajari dua sistem native secara bersamaan. Kalau kita cuma selected di Android, bahkan di BTP pun sampai sekarang itu project mobile itu jarang yang cuma only Android gitu. Pasti user itu pengennya ya Android bisa, iOS bisa. Makanya kalau untuk hybrid sekarang masih sangat masih sangat bergantung di hybridnya itu. Nah, paling perkembangannya adalah hybrid itu kan 1-2 milisecond lebih lambat daripada native. Nah, sekarang mulai ada banyak perkembangan di RN, di React Native. React Native itu kan banyak polanya juga, apakah kita menggunakan RN, apakah kita menggunakan sistem deployment yang lain, kemudian state management-nya juga berkembang, mulai dari Redux dan lain sebagainya, agar kita lebih mudah, kemudian bagaimana cara messaging bus-nya, kemudian ada cara bagaimana berinteraksi antar code-nya. Sekarang mulai ada blockchain dan lain sebagainya. Nah, paling sekitaran situ sih. Tapi kalau teknologinya hybrid masih untuk 1-5 tahun ke depan, hybrid itu masih sangat laku gitu. Masih sangat laku dan masih sangat digunakan. Oke, yang terakhir Pak, bagaimana cara memonetize sebuah web?
Oke, bagaimana memonetize web. Jadi kalau kita punya web, jadi kalau di dunia ini berarti web information technology, maksudnya informasi gitu ya, web blog gitu ya, atau kalau monetize kan berarti web itu tidak jualan, tapi bagaimana cara mendapatkan income-nya, berarti uangnya. Nah, berarti yang pertama itu adalah konten. Kontennya harus bagus. Jadi katanya kalau pengen dapetin uang dari web itu adalah content is a king, design is queen gitu. Jadi yang pertama adalah kontennya bagus, yang kedua adalah layoutingnya bagus, yang ketiga sangat ramah dengan SEO dan teman-teman harus tahu search engine optimization-nya. Nah, selama itu ada pangsa pasarnya, jadi kita harus, nah ini balik lagi. Sekarang itu banyak web itu sudah mulai fokus ke satu sisi. Jadi bahkan Detik pun sudah mulai memisah-misahkan gitu ya. Detik itu kalau nggak salah, kalau sekarang itu kalau untuk wanita, kalau untuk pangsa pasar cewek itu kalau nggak salah itu punya Lollipop gitu ya. Itu mulai dipisahkan, lollipop.com. Kemudian Detik itu tetap di berita gitu. Kemudian Detik itu punya Tekno, dia dipisahkan sendiri, punya Tekno. Kemudian Viva yang sering kayak gitu tuh Viva. Viva.com itu dia misah-misahin tuh. Misah-misahin antara Teknonya dia labelin sendiri, kemudian itu. Nah, focusing itu sekarang sudah sedang ngetrend. Jadi kalau kita punya web, berarti kita harus fokus dulu. Fokus ke arah mana? Ke arah mana konten kita? Itu yang pertama. Jadi sekarang itu portal itu sudah mulai beranjak ke focusing group. Focusing konten. Bahkan e-commerce juga modelnya sekarang seperti itu. Jadi ada Zalora itu hanya untuk pakaian gitu. Kemudian ada yang mengkhususkan diri untuk elektronika gitu. Jadi kita harus yang pertama fokus, yang kedua tahu fokus fokus pangsa pasar kita. Selama pangsa pasar kita itu ada, kemudian website kita kontennya bagus, tidak menjiplak ya. Yang pertama tidak menjiplak. Jadi original. Kemudian yang kedua kalau bisa ada format dual bahasa. Jadi kalau kita punya format dual bahasa itu sama Google itu direkomendasikan juga ke orang-orang dari luar negeri. Misalkan dari Amerika kalau searching ya kita diikutkan. Kalau kita cuma punya bahasa Indonesia ya nggak akan diikutkan. Bahkan jangankan kayak gitu. Kalau aku ngeset google.com pakai region Singapura aja, itu website Indonesia itu udah nggak kelihatan. Kalau aku benar-benar pakai VPN yang aku set regionnya itu Singapura gitu. Jadi kalau kita pakai VPN kan kita bisa milih, misalkan kita beli VPN-nya Singapura ya, ketika aku pas pakai VPN itu udah web-web yang berbahasa Indonesia itu udah jarang direkomendasikan, pasti yang berbahasa Inggris kayak gitu. Nah kalau bisa dua bahasa, konten kita bagus, tahu pangsa pasar kita, dan pangsa pasar kita ya katakanlah banyak gitu ya, jangan cuma sangat-sangat sempit gitu. Jadi kalau bisa ya banyak. Terus kalau dibilang saya pernah riset kecil-kecilan gitu, saat ini yang masih baca web gitu, karena sekarang kita digerus oleh YouTube soalnya. Jadi kalau teman-teman bilangnya bagaimana monetize web, mendingan jadi YouTuber kalau menurut saya. Kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut saya. Tapi kalau web, pertanyaannya adalah web yang masih dibaca oleh orang itu umur berapa sih? Jadi saya pernah ini juga analisisnya ada kok, jurnalnya, nanti boleh dibaca di jurnal ada. Di umur 7 sampai 12 tahun sekarang itu malah yang paling banyak membaca web. 7 sampai 12 tahun di masa pandemi ini ya. Oh, gitu ya, Pak? Ya. 7 sampai 15 ya. Kalau nggak salah 7 sampai 15. Jadi anak-anak kecil yang membaca web itu malahan. Jadi karena mereka sekarang itu dituntut banyak banget ya, mungkin ada banyak yang masih
open video, tapi mulai banyak yang membaca artikel. Jadi untuk anak kecil, anak remaja kecil, dan yang kedua adalah kalau di umur yang mature gitu ya, di umur yang 20 ke atas atau sudah 25 ke atas, itu kebanyakan adalah perempuan yang membaca artikel. Jadi nggak ada bapak-bapak itu literasi levelnya berarti rendah banget gitu ya. Oh gitu ya Pak, oke. Jadi makanya sekarang makin banyak konten-konten untuk anak kecil dan ibu-ibu, perempuan ya, bener. Ibu dan anak. Iya. Oke. Baik Pak Yuza, diskusinya ini sekali ya, seru teman-teman. Jadi kalau saya resume sedikit, kalau secara teknologi mungkin sudah dijelasin panjang lebar tadi sama Pak Yuza dengan lengkap ya. Tapi secara umum saya rasa teman-teman Fakultas Informatika mendengar sebutan Python, Golang, ya saat ini semester 1 kita pakai Golang Pak Yuza, semester 1 Python, semester 2 Golang, nanti teman-teman ketemu Java, teman-teman juga akan ada mata kuliah untuk diajarin membuat web dan mobile. Nah, dan ternyata peluangnya sangat banyak, teman-teman, teknologinya juga sangat berkembang. Semoga paparan hari ini dari Pak Yuza membuka wawasan teman-teman tentang teknologi di area web. Nah, saya mungkin karena waktunya juga sudah ini ya Pak ya, sudah mepet, saya haturkan terima kasih sekali atas paparan dari Pak Yuza, dan semoga apa yang disampaikan Pak Yuza bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan men-trigger teman-teman untuk bisa nge-explore lagi web application. Untuk ini Bapak, saya kasih pengumuman sedikit ya Pak ke mahasiswa, insya Allah minggu depan jika tidak ada halangan, maka materinya adalah temannya dari web, yaitu mobile apps update ya, teknologi juga, tapi ini dari sisi mobile. Semua teman-teman juga tetap bisa hadir dan tetap bisa join memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti hari ini. Sekali lagi Pak Yuza, dari kami Fakultas Informatika mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya izin tutup ya Pak Yuza kegiatan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Akan ada kuis untuk pertemuannya Pak Yuza, nanti ada di LMS masing-masing, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Pak Yuza. Saya izin live ya Bu. Ya, mangga Pak. Mangga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.